Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran baru, alangkah baiknya kita kalau berdoa terlebih dahulu dan bertawasul terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sa'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan pelajari bersama materi akidah akhlak tentang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti dari takdir? Nah, takdir itu adalah ketetapan, ya, ketetapan yang Allah tetapkan. Itu adalah takdir anak-anak. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita pelajari bersama dan mohon anak-anak untuk memperhatikan ya. Nah, yang pertama, nah ini Pak Torik tampilkan terlebih dahulu susunan peta konsep pembelajaran mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, bagaimana peta konsepnya tersebut? Nah, ini anak-anak. Ya, yang pertama qada dan qadar. Ya, kita akan pelajari ini ya. Terus ada pengertian, kemudian perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti terpecah. Ada perbedaan apa aja, perbedaan qada dan qadar itu. Ya, kemudian dalilnya ya bersumber dari hadis dan Al-Qur'an. Bagaimana bunyi dalilnya? Kemudian teladan ya. Teladan ini terpecah, ada teladan qada dan qadar. Kemudian hikmah. Nah, ini adalah peta konsep ya pembelajaran mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Kalau kita pelajari pengertian berarti kita pelajari penjelasannya, apa arti dari qada dan qadar itu. Nah, qada secara bahasa adalah pemutusan atau hukuman atau perintah atau pemberitaan. Itu secara bahasa arti dari qada. Nah, sedangkan secara istilah adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ya, apa itu zaman azali? Zaman azali itu adalah zaman yang dimana Allah belum menciptakan seluruh alam raya, tapi Allah akan menciptakannya. Ya, itu adalah zaman azali. Itu adalah ketetapan Allah sebelum diciptakan semuanya. Ya, itu adalah zaman azali. Jadi, secara istilah qada itu adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, yang kedua adalah qadar. Apa makna qadar secara bahasa dan makna qadar secara istilah? Nah, secara bahasa
Qadar berasal dari qaddara yuqaddiru, yang artinya penentu. Jadi makna qadar secara bahasa adalah penentu. Ya. Sedangkan secara istilah, apa itu artinya secara istilah? Yakni terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan qada. Ya. Jadi tadi dijelaskan kalau qada itu adalah ya, ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali atau sebelum semuanya itu diciptakan. Ya, sedangkan qadar itu adalah suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan qada. Artinya apa? Qadar itu adalah suatu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sesuai dengan jalannya itu. Misalkan contoh bumi ini. Bumi ini adalah ciptaan Allah, ya. Maka bumi ini bergerak dan beredar sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Itu adalah qadar, anak-anak. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, para ulama berpendapat bahwa qada adalah hukum kulli atau universal, ijmali atau secara global pada zaman azali. Sedangkan qadar adalah bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut. Ya, ini. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekarang perbedaan qada dan qadar. Apa saja perbedaan qada dan qadar itu? Satu, qada. Qada merupakan suatu ketentuan dari Allah atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Ya. Jadi ketentuan ya, yang datangnya dari Allah dan itu tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah, anak-anak. Itu adalah qada. Kalau Allah sudah menentukan seperti ini, ya seperti ini. Tidak bisa dirubah seperti apapun, tidak bisa. Itu adalah qada, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sedangkan qadar, apa itu qadar? Nah, ini qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Ini adalah qadar, adalah ya, qadar, anak-anak. Jadi sebuah ketetapan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita. Nah, lalu bagaimana bunyi dalilnya? Ya. Ini yang pertama terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini anak-anak, itu dalilnya. Dalil yang kedua ya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin man qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, dalam kurung Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini dari kedua dalil ini, innallaha, yang pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwasanya segala sesuatu ini ya, segala apa yang ada pada
alam raya ini itu Allah tidak mengubah, ya, kecuali diri kita sendiri yang merubahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, yang selanjutnya adalah teladan qada dan qadar. Bagaimana itu? Nah, teladan qada dan qadar, mempercayai qada dan qadar itu adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketetapan Allah. Nah, ini ya anak-anak, ya, teladan qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu kita harus meyakin dengan sepenuh hati. Bahasanya ada, ya, qada dan qadar itu, ya, kalau kita pelajari rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, di antaranya itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Itu yang paling terakhir. Coba rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat. Ketiga, iman kepada rasul-rasul Allah. Keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini mengimani kepada qada dan qadar itu harus dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada keraguan, ya, tidak boleh ada rasa bimbang, itu tidak boleh. Harus yakin dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada qada dan qadar, ya. Jadi manfaatnya beriman kepada qada dan qadar apa saja itu? Yang pertama, terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Kita tahu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. La tusyriku billah innasyirka la dzulmun azim. Ya. Janganlah berbuat syirik, karena berbuat syirik itu merupakan apa? Dosa yang paling besar. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya istiqomah dalam kebaikan. Ya. Ini. Yang selanjutnya, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Nah, waspada dan hati-hati maksudnya itu adalah waspada terhadap hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik itu harus kita hindari atau kita jauhi, anak-anak. Nah, yang keempat, sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi hikmah yang keempat adalah memiliki rasa sabar, ya. Memiliki rasa sabar dalam menghadapi suatu cobaan atau ujian. Ini. Yang kelima, terhindar dari sifat putus asa. Terus yang terakhir, semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah. Jadi rasa semangat, rasa gairah kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu beramal baik, ya, itu semakin meningkat. Ya, itu adalah hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah, nah, terima kasih anak-anak, ya. Dari sini penjelasan ini bahwasanya beriman atau mengimani kepada takdir Allah itu wajib dan itu harus, ya, harus meyakini dengan sepenuh hati, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Nah, itu anak-anak,
Ya, qada itu tadi apa? Qada itu adalah ketetapan Allah, ya, yang sudah ditetapkan sejak zaman azali atau sejak zaman Allah belum menciptakan semuanya ini. Ya, itu adalah ketetapan Allah. Sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah, ya, yang sudah ditetapkan, ya, sejak penetapan hukum qada. Itu adalah makna dari qada dan qadar. Baik anak-anak, ya, jangan lupa di rumah bukunya dibaca terus, ya. Perbanyak baca buku, khususnya buku Aqidah Akhlak, ya. Terus jangan lupa sholat 5 waktunya juga dikerjakan, ya. Subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya 5 waktunya dikerjakan, ya. Terus sering bantu orang tuanya di rumah. Baik anak-anak, Pak Torik akhiri cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.